Santun, semua tentang tun. Halo Sobat Santun dimanapun berada. Kali ini kita berjumpa pada episode kedua program Santun PTUN Pekanbaru. Kalau pada episode pertama kemarin kita sudah membahas 4 karakteristik peradilan tata usaha negara, maka pada episode kedua ini kita akan membahas kembali lanjutan 4 karakteristik peradilan tata usaha negara lainnya. Yang pertama, terdapat dismissal proses dan juga pemeriksaan persiapan. Yang kedua, dalam peradilan tata usaha negara tidak dikenal adanya gugatan rekonvensi. Yang ketiga, tidak dikenal ultra petita tetapi dimungkinkan reformatio in peius. Dan keempat, putusan peradilan tata usaha negara bersifat erga omnes. Oke, pertama kita membahas dismissal proses dan juga pemeriksaan persiapan. Dismissal proses diatur dalam pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Apa itu dismissal proses? Pada prinsipnya, dismissal proses merupakan kewenangan ketua pengadilan untuk menyatakan gugatan apakah berdasar, suatu gugatan itu tidak berdasar, atau tidak diterima, yang kemudian didasarkan pada 5 alasan. Pertama, pokok gugatan nyata-nyatanya tidak termasuk wewenang dari Pengadilan Tata Usaha Negara. Yang kedua, syarat-syarat gugatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 itu tidak dipenuhi meskipun penggugat telah diberitahu atau kemudian diperingatkan. Yang ketiga, gugatan tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak. Yang keempat, apa yang dituntut dalam gugatan tersebut telah dipenuhi oleh keputusan tata usaha negara yang menjadi objek sengketa. Dan kelima atau yang terakhir, gugatan diajukan sebelum waktunya atau prematur, atau gugatan tersebut diajukan setelah waktunya atau daluarsa. Nah, setelah dismissal proses ini dilewati, maka ketua pengadilan akan menetapkan apakah gugatan itu lolos dismissal, atau kemudian bisa juga gugatan itu dinyatakan tidak berdasar atau tidak diterima. Nah, apabila gugatan tersebut dinyatakan tidak berdasar atau tidak diterima, atau juga yang dikenal dengan tidak lolos dismissal, maka penggugat dapat menempuh upaya hukum perlawanan. Yang perlawanan ini akan kita bahas dalam series tersendiri di Santun berikutnya. Oke, kalau tadi kita sudah berbicara mengenai dismissal proses, nah kita lanjut berbicara mengenai pemeriksaan persiapan. Pemeriksaan persiapan diatur dalam pasal 63 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Setelah gugatan tersebut lolos dalam proses misal, maka selanjutnya ketua pengadilan akan menetapkan majelis hakim yang memeriksa dan memutus sengketa tersebut. Nah, selanjutnya akan dilalui tahapan pemeriksaan persiapan. Apa itu pemeriksaan persiapan? Pemeriksaan persiapan pada prinsipnya merupakan forum pemberian nasihat yang diberikan oleh majelis hakim kepada penggugat. Nasihat yang diberikan dilakukan dalam rangka penyempurnaan gugatan yang kemudian mengacu pada ketentuan pasal 56, meliputi identitas dari penggugat, identitas dari tergugat, dan juga dasar serta apa yang diminta oleh penggugat tersebut. Nah, kemudian apabila gugatan tersebut disertai dengan surat kuasa atau kuasa, maka surat kuasa tersebut haruslah surat kuasa yang sah. Nah, dalam forum pemeriksaan persiapan ini, majelis hakim dapat meminta keterangan kepada tergugat karena seringkali penggugat memiliki kesulitan karena kurangnya informasi atau terdapat data-data yang kemudian tidak bisa diakses oleh penggugat, padahal data tersebut berada di bawah penguasaan tergugat. Nah, tergugat sebagaimana kita ketahui adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang memiliki alat kelengkapan dalam melaksanakan tugas, sehingga posisi antara penggugat dan tergugat ini perlu diseimbangkan. Maka oleh karena itu, dalam pemeriksaan persiapan, majelis hakim akan memberikan saran perbaikan dan dapat meminta keterangan yang diperlukan kepada tergugat, termasuk memperlihatkan objek sengketa di hadapan pengadilan, apabila itu diperlukan dalam rangka perbaikan gugatan.
Perbaikan gugatan dilakukan dalam jangka waktu 30 hari setelah pemeriksaan persiapan pertama. Apabila penggugat tidak menyempurnakan gugatan sebagaimana disarankan oleh majelis hakim, maka majelis hakim dapat menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima. Selanjutnya kita masuk ke karakteristik yang kedua. Dalam peradilan tata usaha negara itu tidak dikenal adanya gugatan rekonvensi. Kalau dalam hukum acara perdata kita mengenal adanya gugatan rekonvensi. Gugatan rekonvensi pada dasarnya adalah gugatan balik yang diajukan oleh tergugat kepada penggugat dalam perkara yang sama. Nah, namun dalam peradilan tata usaha negara itu tidak dimungkinkan adanya gugatan rekonvensi. Mengapa? Karena objek sengketa yang diperkarakan dalam peradilan tata usaha negara terbatas pada keputusan dan atau tindakan administrasi pemerintahan yang dilakukan oleh badan atau pejabat tata usaha negara tersebut. Sehingga tidak dimungkinkan adanya gugatan balik yang dilakukan oleh tergugat kepada penggugat. Sebagaimana diatur dalam pasal 47, pengadilan tata usaha negara hanya berwenang menyelesaikan sengketa tata usaha negara. Selanjutnya kita memasuki pada karakteristik yang ketiga. Dalam peradilan tata usaha negara itu tidak dikenal adanya putusan ultra petita, tetapi masih dimungkinkan putusan yang bersifat reformatio in peius. Larangan ultra petita itu memang tidak dapat kita temukan secara eksplisit di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta undang-undang perubahannya. Tetapi apabila kita membaca ketentuan pasal 67 huruf C Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, maka salah satu alasan PK adalah apabila pengadilan memutuskan pada hal-hal yang tidak diminta atau melebihi apa yang dituntut oleh penggugat atau pemohon. Nah, hal inilah yang kemudian menjadi salah satu alasan kenapa di dalam peradilan tata usaha negara itu juga tidak diperkenankan adanya ultra petita atau pengadilan tidak dapat memutus pada apa yang tidak dituntut oleh penggugat dan pengadilan tidak dapat memutus pada hal-hal yang melebihi apa yang dituntut oleh penggugat. Salah satu contohnya dapat kita temukan dalam putusan Mahkamah Agung dalam perkara peninjauan kembali nomor 121/PK/TUN/2009, di mana dalam perkara tersebut salah satu amar putusan kasasi dalam perkara nomor 251/K/TUN/2009 berupa memerintahkan kepada tergugat untuk menerbitkan surat keputusan izin kuasa pertambangan PT tertentu yang semula seluas 1.456 hektar menjadi 1.289 hektar. Menurut pertimbangan Majelis Peninjauan Kembali, amar tersebut merupakan putusan yang bersifat ultra petita sehingga Majelis Hakim Peninjauan Kembali membatalkan putusan kasasi tersebut. Oke, yang selanjutnya kita membahas mengenai reformatio in peius. Jika lazimnya penggugat akan meminta hal yang menguntungkan kepentingannya, maka dalam karakteristik PT-UN yang bersifat reformatio in peius, pengadilan dapat menjatuhkan suatu diktum putusan yang justru tidak menguntungkan penggugat. Lazimnya hal ini dapat ditemukan dalam sengketa kepegawaian. Sebagai contoh, putusan banding dengan nomor perkara 41-B/2018/PT TUN Surabaya yang telah dikuatkan pada tingkat kasasi. Objek sengketa dalam perkara ini adalah keputusan Wali Kota Batu tahun 2016 tentang pemberhentian dari jabatan struktural Seksi Integrasi Bangsa pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota, salah satu aparatur sipil negara. Dan kedua adalah keputusan Sekretaris Daerah Kota Batu tahun 2017 tentang penempatan PNS pada Dinas Penanggulangan Kebakaran Kota Batu. Dalam amar putusannya, Majelis Hakim Banding memerintahkan kepada tergugat untuk menerbitkan keputusan baru sesuai ketentuan pasal 10 angka 9 huruf D Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil berupa pemberhentian dengan tidak hormat
atas permintaan sendiri atau pemberhentian dengan tidak hormat sebagai pegawai negeri sipil. Nah, putusan ini telah dikuatkan pada tingkat kasasi. Nah, hal ini merupakan salah satu contoh bagaimana pengadilan dapat memutuskan suatu diktum yang justru itu merugikan si penggugat sendiri. Dan kemudian ini telah menjadi praktik dalam berbagai putusan peradilan tata usaha negara. Selanjutnya kita membahas karakteristik yang keempat. Yang keempat, putusan pengadilan tata usaha negara itu bersifat erga omnes. Nah, berbeda dengan putusan pengadilan negeri dalam hukum acara perdata, dalam hukum acara peradilan tata usaha negara, putusan pengadilan tata usaha negara itu bersifat erga omnes. Erga omnes itu apa? Artinya putusan pengadilan TUN itu mengikat bagi semua pihak, sekalipun pihak tersebut tidak menjadi pihak dalam sengketa tersebut. Hal ini dikarenakan karena sengketa tata usaha negara merupakan sengketa dalam ranah hukum publik. Maka putusan pengadilan tata usaha negara tersebut juga bersifat erga omnes yang mengikat bagi semua pihak. Hukum publik di sini maksudnya adalah baik hukum formil maupun hukum material yang digunakan di PT-UN pada prinsipnya merupakan aturan yang mengatur kewenangan pemerintah, badan atau pejabat pemerintah, termasuk kemudian hubungan antara warga negara atau seseorang dengan kemudian badan atau pejabat tata usaha negara tadi. Namun, meskipun bersifat erga omnes, bagi pihak yang berkepentingan dalam sengketa tersebut dapat mengajukan diri untuk menjadi pihak ketiga kepada pengadilan semata-mata untuk mempertahankan kepentingannya, termasuk untuk mengajukan upaya hukum lanjutan atas putusan pengadilan tata usaha negara tersebut. Baiklah, demikian pembahasan 4 karakteristik dari peradilan tata usaha negara pada series kedua Santun kali ini. Pada series berikutnya, kita akan membahas lebih banyak karakteristik dari peradilan tata usaha negara lainnya. Pastikan Sobat Santun semuanya menonton episode pertama, sehingga pemahaman akan karakteristik dari peradilan tata usaha negara lebih lengkap lagi. Demikian, terima kasih. Saya Iqbal Dusri, mohon pamit diri. Terima kasih, sampai jumpa di episode Santun berikutnya.